Sudah 58 tahun Partai Golkar berdiri. Partai ini selalu menang dan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia dari tahun pemilu 1998, 2004, 2009, 2014 sampai 2024. Sejarah politik Indonesia telah mencatat bahwa partai politik di Indonesia sangat banyak setelah Indonesia merdeka. Namun partai-partai tersebut telah tinggal nama. Misalnya Partai Komunis tinggal sejarah kelam pemberontakannya, Partai Masyumi, Partai NU dan sejumlah partai sosialis dan nasionalis lainnya. Namun hanya Partai Golkar yang bertahan, mampu berkuasa 32 tahun di masa Presiden Soeharto dan hingga kini tetap menjadi bagian dari pemerintah. Partai Golkar telah kuat secara infrastruktur dan partai juga memiliki model politik kuat dan berkualitas. Pantas saja jika selalu bisa berbicara banyak di setiap pemilu. Sehingga Golkar tetap menjadi partai yang memiliki resource yang mumpuni dalam setiap momentum politik di Indonesia. Satu-satunya partai politik yang memiliki simbol warna kuning, simbol pohon beringin dan partai yang benar-benar memiliki filosofi akar pohon beringin. Partai ini tidak dimiliki sekelompok bisnis atau oligarki manapun atau kelompok apapun yang mencoba mendesain partai. Partai ini benar-benar didesain sebagai partai modern, partai rasional, partai yang tidak dimiliki oleh pemilik saham. Partai Golkar dimiliki bersama oleh seluruh kader. Seorang intelektual politik, R. William Liddell, pernah menyatakan bahwa selain PKS, Partai Golkar adalah partai masa depan yang kuat. Pilihan politik Partai Golkar sebagai partai tengah nasionalis juga merupakan pilihan yang tepat semenjak didirikan, sebab dapat akomodir seluruh kepentingan. Bentuk partai seperti ini di dunia menjadi partai yang dikategorikan sebagai institusi politik modern yang bisa hadapi tantangan zaman. Sebagai partai modern dan modernis, Golkar termasuk partai yang syarat dengan pengalaman dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sejarah juga mencatat bagaimana Golkar amat berperan menentukan arah kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Lepas dari Orde Baru bukan berarti masa kejayaan Partai Golkar telah lewat. Dengan nilai yang dikandungnya, Partai Golkar justru bisa beradaptasi di era reformasi. Partai Golkar memang telah menjadi lokomotif dalam melakukan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Partai modern jelas harus dimulai dengan proses demokrasi di dalam partai itu terlebih dahulu. Hal itu terjadi di dalam tubuh Partai Golkar. Partai modern juga ditandai dengan pelaksanaan fungsi utama partai, khususnya melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Golkar sebagai partai modern wajib menjadi partai tengah nasionalis yang dapat menjaga stabilitas politik dan selalu menjaga keseimbangan politik.